Sifat angkuh dan sombong telah banyak mencelakakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari peristiwa terusirnya iblis dari sorga karena kesombongannya untuk tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salam tatkala diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sujud hormat kepadanya. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menenggelamkan Korun beserta seluruh hartanya ke dalam perut bumi karena kesombongan dan keangkuhannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada sesama kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menenggelamkan Firaun dan bala tentaranya di lautan karena kesombongan dan keangkuhannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada sesama kaumnya. Dan karena kesombongannya itulah dia lupa diri sehingga dengan keangkuhannya dia menyatakan dirinya adalah Tuhan yang harus disembah dan diagungkan. Kehancuran kaum Nabi Lut alaihi salam juga karena kesombongan mereka dengan menolak kebenaran yang disampaikan Nabi Lut alaihi salam agar mereka meninggalkan kebiasaan buruk mereka yaitu melakukan penyimpangan seksual, yakni lebih memilih pasangan hidup mereka sesama jenis, homoseks. Sehingga tanpa disangka-sangka pada suatu pagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala membalikkan bumi yang mereka tempati dan tiada satupun di antara mereka yang bisa menyelamatkan diri dari azab Allah yang datangnya tiba-tiba. Dan masih banyak kisah lain yang bisa menyadarkan manusia dari kesombongan dan keangkuhan. Kalaulah mereka mau mempergunakan hati nurani dan akalnya secara sehat. Mengapa manusia tidak boleh sombong? Sebab manusia adalah makhluk yang lemah. Maka pantaskah makhluk yang lemah itu bermegah-megahan dan sombong di hadapan penguasa langit dan bumi? Namun fenomena dan realita yang ada masih banyak manusia itu yang lupa hakikat dan jati dirinya, sehingga membuat dia sombong dan angkuh untuk menerima kebenaran, merendahkan orang lain, serta memandang dirinya sempurna segala-galanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan tentang bahayanya sifat kesombongan dan keangkuhan, sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Tidak masuk surga siapa saja yang di dalam hatinya ada sedikit kesombongan." Kemudian seseorang berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya seseorang itu senang pakaiannya bagus dan sandalnya bagus." Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah itu indah dan Dia menyenangi keindahan." Dan yang dimaksud dengan kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan melecehkan orang lain. Hari Muslim, Imam An-Nawawi rahimahullah berkomentar tentang hadits ini. Hadits ini berisi larangan dari sifat sombong yaitu menyombongkan diri kepada manusia, merendahkan mereka dan menolak kebenaran. Syarah Sahih Muslim 2/269. Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, orang yang sombong adalah orang yang memandang dirinya sempurna segala-galanya. Dia memandang orang lain rendah, meremehkannya dan menganggap orang lain itu tidak pantas mengerjakan suatu urusan. Dia juga sombong menerima kebenaran dari orang lain. Jami'ul Ulum wal Hikam 2/275.
Raghib Al-Asfahani rahimahullah berkata, sombong adalah keadaan, kondisi seseorang yang merasa bangga dengan dirinya sendiri, memandang dirinya lebih utama dari orang lain. Kesombongan yang paling parah adalah sombong kepada Rabb-nya dengan cara menolak kebenaran darinya, dan angkuh untuk tunduk kepadanya baik berupa ketaatan maupun dalam mentauhidkannya. Umdatul Qori 22/140. Nash ilahiyah banyak sekali mencela orang yang sombong dan angkuh, baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. 1. Orang yang sombong telah mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri angkuh. QS 31:18. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia. Dia berkata, janganlah kamu sombong dan merendahkan manusia, hingga kamu memalingkan wajahmu ketika mereka berbicara kepadamu. Tafsir At-Tabari 21/74. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Maksudnya janganlah kamu menjadi orang yang sombong, keras kepala, berbuat semena-mena. Janganlah kamu lakukan semua itu yang menyebabkan Allah murka kepadamu. Tafsir Ibnu Katsir 3/417. 2. Orang yang sombong menjadi penghuni neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, katakanlah kepada mereka, masuklah kalian ke pintu-pintu neraka jahanam dan kekal di dalamnya, maka itulah sejelek-jelek tempat kembali. QS Az-Zumar 72. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga siapa saja yang di dalam hatinya terdapat sedikit kesombongan. Hari Muslim. Dalam hadits lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah aku beritakan kepada kalian tentang penghuni surga? Para sahabat menjawab, tentu, wahai Rasulullah. Lalu beliau berkata, penghuni surga adalah orang-orang yang lemah lagi direndahkan oleh orang lain. Kalau dia bersumpah, berdoa kepada Allah, niscaya Allah kabulkan doanya. Maukah aku beritakan kepada kalian tentang penghuni neraka? Para sahabat menjawab, tentu, wahai Rasulullah. Lalu beliau berkata, penghuni neraka adalah orang-orang yang keras kepala, berbuat semena-mena, kasar, lagi sombong. Hari Bukhari dan Muslim. 3. Orang yang sombong pintu hatinya terkunci dan tertutup. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya, demikianlah Allah mengunci mati pintu hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. QS Ghafir 35. Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata,
Sebagaimana Allah mengunci mati hati orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah, maka demikian juga halnya Allah juga mengunci mati hati orang yang sombong lagi berbuat semena-mena. Yang demikian itu karena hati merupakan sumber pangkal kesombongan. Sedangkan anggota tubuh hanya tunduk dan patuh mengikuti hati. Fathul Qadir 4/492. 4. Kesombongan membawa kepada kehinaan di dunia dan di akhirat. Orang yang sombong akan mendapatkan kehinaan di dunia ini berupa kejahilan, sebagai balasan dari perbuatannya. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya, Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di dunia ini tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Qs. Al-A'raf 146. Maksudnya, yaitu aku, Allah, halangi mereka memahami hujah-hujah dan dalil-dalil yang menunjukkan tentang keagunganku, syariatku, hukum-hukumku pada hati orang-orang yang sombong untuk taat kepadaku dan sombong kepada manusia tanpa alasan yang benar, sebagaimana mereka sombong tanpa alasan yang benar, maka Allah hinakan mereka dengan kebodohan, kejahilan. Tafsir Ibnu Katsir 2/228. Kebodohan adalah sumber segala malapetaka, sehingga Allah sangat mencela orang-orang yang jahil dan orang-orang yang betah dengan kejahilannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, sesungguhnya makhluk yang paling jelek, paling hina di sisi Allah ialah orang-orang yang tuli dan bisu yang tidak mengerti apapun, jahil. Qs. Al-Anfal 22. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghinakan orang-orang yang tidak mau mendengarkan kebenaran dan tidak mau menuturkan yang hak, sehingga orang tersebut tidak memahami ayat-ayatnya yang pada akhirnya menyebabkan dia menjadi seorang yang jahil dan tidak mengerti apa-apa. Dan kejahilan itulah bentuk kehinaan bagi orang-orang yang sombong. Dan orang yang sombong di akhirat dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperkecil postur tubuh mereka sekecil semut dan hinaan datang kepada dari segala penjuru tempat. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits berikut. Orang-orang yang sombong akan dihimpunkan pada hari kiamat seperti dalam bentuk semut-semut kecil dengan rupa manusia. Dari segala tempat datang hinaan kepada mereka. Mereka digiring ke penjara neraka jahanam yang disebut bulas. Di bagian atasnya api yang menyala-nyala dan mereka diberi minuman dari kotoran penghuni neraka. Hari Tirmidzi dan Ahmad dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Misikat.